Chapter 2 Business Communication is Mastering Team Skill and Interpersonal Communication. Communication effectively in teams. Ada dua, advantage or disadvantage teams. Advantage teams increase information and knowledge, diversity of view, acceptance of solution, high performance level. Jika informasi yang dibutuhkan cukup, berarti pemahaman terhadap sesuatu yang dihadapi akan lebih jelas, lebih enak. Mempunyai pandangan yang berbeda, sehingga kita bisa melihat dari segala satu dari berbagai macam sisi, sehingga nanti akan menambah semakin banyak solusi yang diselesaikan. Semakin banyak solusi yang diselesaikan, maka kinerja tim itu akan semakin baik. Kemudian disadvantage, kerugiannya adanya groupthink, adanya kelompok-kelompok kecil di dalam tim, adanya agenda tersembunyi dari individu yang terlibat dalam tim secara jangka panjang ingin diuntungkan. Kemudian adanya cost, munculnya biaya koordinasi, biaya-biaya yang lain yang mungkin muncul dalam kerjasama dalam tim. Characteristic of effective teams. Effective teams have a clear sense of purpose, open, honest communication, consensus-based making, decision-making, creativity, and effective conflict resolution. Jadi bagaimana dia tujuannya jelas, terbuka, jujur dalam berkomunikasi, pengambilan keputusan dilakukan secara mufakat, kreatif, dan ketika ada masalah diselesaikan dengan seefektif mungkin. Kemudian grup dinamik ini ada beberapa fase, harus punya orientasi yang jelas, ada konflik karena tidak semua anggota mempunyai pendapat yang sama, sehingga tidak dapat memunculkan berbagai silang pendapat. Ketika itu terjadi, lakukan brainstorming atau tukar pikiran, sehingga nanti di akhir ketika dilakukan pengambilan keputusan bisa dilakukan secara mufakat, reinforcement, sehingga tim tersebut akan kuat. Kemudian tim yang sukses dalam menyelesaikan konflik itu ada 7. Yang pertama adalah perilaku yang proaktif. Ketika ada masalah langsung ditanggapi, jangan dibiarkan. Kemudian communication, terjadi komunikasi, openness, saling terbuka, riset, cari sumber permasalahannya. Flexibility, jangan fleksibel saja, jangan mengutamakan pendapat ego atau pendapat individu. Fair play, adil, sehingga nanti akan terjadi persatuan di dalam tim. Tim yang sukses itu adalah ketika terjadi resisten, bagaimana ketika ada penolakan atau hal yang ini, ya coba diberi penjelasan dengan kalem, sehingga apa yang dimasukkan itu dapat dimengerti dan difahami dengan baik oleh orang yang atau anggota yang resisten. Collaborating on communication effort. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam collaborative writing. Successful collaboration on writing project require a number of steps. Select the right partner, agree on project goals to establishing clear process and avoiding writing a group. Jadi beberapa hal di sini adalah bagaimana kita menentukan partner yang benar seperti apa yang ke dalam hal menulis. Kalau kita tidak punya partner yang benar, dalam kita menulis sebuah pesan itu tidak akan pernah sampai. Di sini ada beberapa di situ yang bisa di bawah. Itu ada select collaborating carefully, agreement project goal before start. Jadi ada kepersetujuan sebelum dimulai sebuah menulis bersama. Kemudian beri waktu tim untuk memahami apa sih yang kita sepakati. Kemudian beri tanggung jawab, clarify individual responsibility, beri tanggung jawab secara individu dalam menulis. Kemudian proses jelas, jangan merubah grup selagi itu masih proses, selesaikan sampai akhir. Kemudian petunjuk dan teknis yang jelas,
di dalam tim. Cek apakah semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Technologies for collaborating writing. More variating collaboration tools now exist. Sekarang banyak alat yang bisa digunakan untuk mengolah data yang akan membantu kerja profesional works dalam bagaimana mempresent, melaporkan, mereport, merepresent, dan mengkomunikasi effort. Misalkan Microsoft Word itu juga mengolah data. Kemudian Adobe Acrobat Reader, atau dengan kata lain yang filenya kita sering sebut dengan PDF. More complex solution include content management system that organize. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dibuat untuk penampilan pengolah tampilan yang baik. Social network and virtual communities. Social networking technologies are becoming vital communication link in many companies. Jadi ini sudah sangat vital karena jaringan sosial itu sekarang dibutuhkan. Bagaimana sebuah teknologi itu menghubungkan antara tim satu dengan tim yang lain, berkomunikasi dengan baik sehingga membantu menyelesaikan beberapa kendala atau merumuskan beberapa hal, sehingga teknologi ini akan menghilangkan batas negara, batas wilayah, provinsi mungkin, atau mungkin dari satu negara dengan yang lain. Perusahaan mudah berkomunikasi, sehingga ada beberapa hal di sini yang yang bisa ditunjukkan beberapa keuntungan dalam menggunakan social network technologies. Misalkan supporting customer, integrated new employee, macam-macam di sini bisa dilihat. Jadi begitu pentingnya sebuah teknologi di era sekarang ini. Giving and responding. Ada dua, yaitu constructive feedback and destructive feedback. Kalian mesti paham, constructive feedback itu adalah umpan atau kritik yang membangun, sementara destructive feedback adalah umpan yang tidak membangun. Umpan yang tidak membangun adalah ketika orang dikasih saran malah bukan makin berkembang, malah makin sebaliknya. Now we talk about making a meeting more productive. Preparing our meeting, ada 4 hal yang perlu dipersiapkan dalam meeting. Yang pertama adalah clarify your purpose. Tujuan diadakan meeting itu seperti apa? Yang kedua adalah select participant for the meeting. Kita seleksi siapa aja yang bisa datang dan masuk kepada meeting. Choose the venue on time. Kita pilih waktunya yang tepat. Kapan, di mana. Set the agenda. Setelah itu kita atur waktunya. Agar meeting bisa produktif. Making meeting more productive. Kita bisa menunjuk everyone responsibility. Siapa yang bertanggung jawab dalam meeting. We can design leader in meeting, atau dengan kata lain moderator. The lead and participant contribute more effective meeting. Di sini agar komunikasi lebih efektif, kita harus dijaga. Discuss on the track. Jangan keluar jalur sesuai dengan tujuan. Kemudian ikuti aturan yang ada. Follow, agree upon rules. Encourage participation. Mendorong untuk semua yang hadir untuk berpartisipasi secara aktif yang bersama, sehingga close effectively, sehingga komunikasi dapat ditutup sesuai dengan waktu yang dialokasikan, sehingga semua berjalan dengan efektif. Using meeting technologies. Identify your major technology use. Jadi di sini intinya adalah perusahaan akan menggunakan teknologi seperti apa yang tepat bagi perusahaan untuk melancarkan usahanya.
Misalkan dalam berkomunikasi lintas batas, lintas geografi, teknologi apa yang tepat? Apakah menggunakan instant message, teleconference, video conference, atau telepresent? Itu harus bisa dipilih dengan baik. Salah satu bentuk teleconference yang mempertemukan orang di waktu yang sama dari tempat yang berbeda-beda. After writing skills, we improve your listening skills. Karena tidak bisa dipisahkan. Nah, listening skill in communication. Pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mendengarkan adalah mampu menerima receiving, decode, atau isyarat yang diberikan oleh orang yang berbicara dengan kita. Mengingat apa yang disampaikan, remembering. Evaluasi apa masukan-masukan yang diberikan oleh apa yang disampaikan oleh orang ke kita. Setelah itu kita memberikan respon terhadap apa yang disampaikan. Tentu adanya gangguan, seperti hanya dalam komunikasi pasti ada yang mengganggu dalam proses mendengarkan yang baik. Misalkan suara berisik di sekitar dan macam-macam. Adalah salah satu tabel yang menunjukkan effective listening, ineffective listening. Yang paling mudah adalah take careful, complete notes, and applicable. No applicable. Jadi ketika kita mendengarkan, alangkah baiknya kita membuat catatan-catatan kecil, sehingga kita tahu garis besar apa yang kita akan kita sampaikan ketika di akhir tadi ada responding. Improving your non-verbal communication skill. Jika kita tadi bicara verbal communication, ada writing and listening. Jika kita bicara non-verbal communication, visual expression harus diperhatikan, ekspresi wajah, sikap, postur. Sikap seseorang ketika kita ajak ngomong, ketika duduknya tidak tenang, berarti ada sesuatu, apakah pengen ke kamar mandi atau sudah bosan mendengarkan kita. Karakter vokal karakteristik, bagaimana suaranya, tones-nya, penegasannya seperti apa, itu harus diperhatikan. Personal appearance, kemudian touch, time and space, waktu dan tempatnya. Ketika kita berbicara harus tahu tempat dan waktu yang tepat, sehingga apa yang kita bicara, kita ingin sampaikan itu dapat masuk dengan baik. Dalam komunikasi itu perlu adanya etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi itu adalah ketika berada di tempat kerja, orang akan berdampak kepada usahanya. Apa yang dia bicarakan, dia akan berdampak pada usahanya. Kemudian social setting. Ketika kamu berada di luar perusahaan, ketika kamu berbicara di publik, etika itu akan dilihat dengan itu juga penting karena kamu membawa nama perusahaan. Apalagi ketika di pakaian itu ada tulisan nama perusahaan. Komunikasi secara online juga sama. Etika perusahaan akan dilihat. Jadi etika ini penting dalam berkomunikasi, apalagi kalau kita membawa nama sebuah organisasi. Oke, sampai di sini, kita ketemu lagi minggu depan. Thank you for your attention. If any question about the lesson, you can send message on WhatsApp group. Just remember, don't forget your student number and your name. See you next week.